Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya akan menyampaikan praktik fasilitasi dalam sesi pembelajaran di kelas, yaitu di sini aksi nyata Merdeka Mengajar tentang topik fasilitator pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Tirja Topan dari SMA Negeri 1 Montrado. Yang perlu kita persiapkan dalam dokumen aksi nyata dan fasilitasi dalam sesi pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama kita akan membuat rancangan alur fasilitasi dalam bentuk RPP, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, umpan balik murid dalam bentuk foto dokumen yang umpan balik yang diisi oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto, Bapak Ibu. Adapun yang harus kita rancang atau rencana fasilitasi pembelajaran, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian fasilitasi, kemudian manfaat pembelajaran yang difasilitasi, kemudian peran fasilitator dan sikap dasar fasilitator, rencana alur pembelajaran dan umpan balik murid. Apa itu fasilitasi? Jadi fasilitator dan fasilitasi berasal dari kata facile, bahasa Prancis, atau facilis, bahasa Latin yang berarti mudah. Secara etimologi, fasilitasi diturunkan dari kata dasar to facilitative atau kata kerja dalam bahasa Inggris yang berarti membuat sebuah aksi atau proses menjadi lebih mudah. Sehingga fasilitasi berarti menjembatani orang-orang dalam mengungkapkan pendapat, menggali ide, menyelaraskan pemahaman, dan mengambil keputusan atau kesepakatan melalui langkah-langkah praktis. Orang yang membantu proses fasilitasi disebut dengan fasilitator. Manfaat pembelajaran yang difasilitasi, Bapak Ibu. Pertama, mendorong peserta didik untuk lebih mengontrol proses belajar mereka di kelas. Kemudian yang kedua, peserta didik belajar dengan dan dari satu sama lain ketika mereka mengidentifikasi, mengemukakan pemikiran dan pengalaman, mengidentifikasi solusi untuk berbagi tantangan yang didapat. Peserta didik dapat menetapkan tujuan belajar. Untuk yang ketiga ya Bapak Ibu, mereka sendiri dan bertanggung jawab atas penilaian terhadap proses pembelajaran yang mereka jalankan. Itu manfaat ketika kita menjadi guru yang memiliki sebagai fasilitator, Bapak Ibu. Kemudian peran fasilitator, Bapak Ibu, yang pertama menggali pengetahuan peserta didik, ya. Kemudian mengarahkan diskusi, mendorong pemikiran kritis untuk anak-anak, menjembatani perbedaan sehingga muncullah karakter toleransi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada 9 sikap dasar yang perlu ditanamkan dalam diri seorang fasilitator. Yang pertama itu kesadaran diri, demokratis, sistematis, observatif, dan empati. Kemudian percaya diri, berpikiran terbuka, objektif, dan fokus. Itu Bapak Ibu 9 sikap dasar yang perlu kita tanamkan dalam diri seorang fasilitator. Kemudian kompetensi dan keterampilan fasilitasi, Bapak Ibu. Jadi ada 4 keterampilan. Yang pertama itu keterampilan menyimak, sehingga kita sebagai fasilitator mendengarkan dengan fokus dan cermat. Kemudian kedua, keterampilan mengkonfirmasi lebih jauh. Jadi guru dapat menangkap pemikiran dari peserta didik dengan sejelas-jelasnya. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Bertanya adalah kunci fasilitator dan dapat muncul dari hasil menyimak. Kemudian yang keempat, keterampilan refleksi. Di sini guru membimbing murid untuk merefleksikan proses pembelajaran, Bapak Ibu. Ya, di sini ada rencana alur proses fasilitasi. Ya, di sini seperti nama guru, ya, saya sendiri Tirja Topan, sarjana pendidikan, kemudian topik sesi pembelajaran, ya, penelitian sejarah dan ekspektasi masa depan peserta didik, kemudian tujuan pembelajaran mengetahui dan menerapkan penelitian sejarah, serta mengungkapkan harapan cita-cita murid. Metode fasilitasi yaitu brainstorming, ya, hari, tanggal, Selasa 5 Maret 2024, durasi sesi 90 menit, jumlah murid 24 orang.
Kedua, persiapan alat bantu ya, persiapan teknis, kemudian ruang yang akan kita gunakan, baik daring maupun luring. Kemudian alat bantu visual yang digunakan, materi atau referensi pematik yang akan digunakan. Dan jawaban luring, tatap muka, PowerPoint dan kertas A4, PowerPoint penelitian sejarah, kemudian keterangannya ruang kelas, UB, membagikan kertas ke setiap kelompok, menerapkan penelitian sejarah. Persiapan pertanyaan, ya, pertanyaan pematik untuk murid. Jadi kita uh, memberikan pertanyaan ya. Saya di sini masih ingatkah anak-anak dengan materi pelajaran sejarah? Kemudian anak-anak diberikan tes diagnostik tentang cita-cita dan harapan terkait cita-citanya melalui Google Formulir. Kemudian pertanyaan pematik untuk murid, apa cita-citamu, apa harapan positif kamu tentang masa depan. Nah, ini alur fasilitasi ya, dari 15 menit, kegiatan awal, kemudian alur fasilitasi uh, aktivitas, kemudian alat bantunya, Bapak Ibu. Ya, di sini kemudian kegiatan inti. Oke, di sini Bapak Ibu, di sini rancangan pembelajaran penguatan literasi. Ya, ada dokumentasi kegiatan, ya. Di sini ditampilkan. Jadi kesimpulannya, peserta didik menerapkan keterampilan dan pengetahuan individu dalam melakukan penelitian sejarah, membaca, menulis, dan berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik satu persatu dapat mengutarakan cita-citanya dan harapannya di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, hebat, salam dan bahagia. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.